Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten podcast politik Budi Adiputro bersama Ari Putra dan bersama Aesika, pemilik kebun. Ternyata dia tuh dari dulu memang selalu dekat dengan green. Green. Nah, Selain Presiden Green, Party Green Party Green, dan juga juga House rumah Green. yang green. Gitu kan. Ini menarik nih Prof ya. Ini rumahnya seperti kebun, Iya. banyak sampai kita Bukan, mendengar ini bukan suara. seperti bro, emang kebun ini. Memang kebun yang didirikan rumah di tengah kebun ya. So, Apa- ada ikan ya Prof itu di bawah ya. Ya, Tambah House ikan. in the garden. ikan bersama dengan apa namanya sungai lah ya. Betul. Sungai kemudian airnya dimasukkan ke kolam-kolam saya. Oh jadi airnya itu dari air sungai yang dibelokkan untuk masuk ke kolam. Nah Jadi- ini gue nunggu bridgingnya apa nih? Bridgingnya Enggak, gue gak ada bridging hari ini. Kita mau ngobrol apa Ri sama Prof Ikam Ri? Iya Iya kan, ya, Bro? yang jelas saya ini betul-betul surprise ya. Kayaknya kalau ketemu yang namanya Mas Didit dengan Mas Ari ini nggak boleh biasa aja ngomong-ngomong atau santai-santai. Harus ada sesuatu yang direkam. Ngejar tayang bro, Iya. ngejar output gitu. Bener, padahal tadinya Bro, kita tuh kesini cuma mau silaturahmi aja. Wah kita kunjungi yuk. Gara-gara Ini kan- beliau juga bro, Apa? ngasih cover buku. Iya, salah sendiri kan? Boleh juga nih. Salah sendiri. Jadi ini bicara mengenai kita datang tertarik karena apa namanya Prof Ikam tadi Mau silaturahim, silaturahim. iya kan? Plus Prof Ikam tadi ngirim disertasinya Prof Ikam di Hawaii itu sudah dibukukan. Iya, Dan ini bicara mengenai masyarakat sipil ya, masyarakat yang sipil. menjadi core-nya Aesika. Akar rumput, the emergence of civil society. Ya. Ini tema sosiologi politik, ini penting itu. Iya, Yang iya. sebagai tema diskusi penting, tapi apakah sebagai elemen kehidupan bernegara apakah masih penting? Itu. Masyarakat sipil. Coba Prof Itu penting loh pertanyaan itu. gimana? Mungkin seolah-olah bercandaan, tapi itu sangat penting. Pertama-tama, jadi buku saya itu kan hasil disertasi kira-kira 20 tahun yang lalu. Iya. Ya. Tempatnya 1994, 1995. Nah, pada waktu itu masalah masyarakat sipil itu sangat penting di dalam kajian ilmu politik, terutama yang berkaitan dengan pro-demokrasi atau gerakan demokrasi dari otoritarianisme yang mengejala di seluruh dunia. Nah, setelah sekian tahun, ini berapa lama nih? 20 tahun. 94 sampai 2021 itu. 21. Sudah lebih dari 20 tahun kan. Nah, sekarang ini kemudian muncul lagi sebagai buku. Nah, kan orang bertanya, emang relevansinya apa? Iya. Gitu kan? Nah, ini pentingnya di situ. Makanya kalau memang dianggap penting ya penting, dianggap tidak ya tidak, gitu kan? Ciri khas NU Bos. Iya. Nggak usah kaku-kaku apa. Iya. Iya. Tetapi kalau memang mau dikaji gitu, karena disertasi saya itu bukan hanya theoretical, tetapi juga apa namanya berbasis case studies, dan case studiesnya itu kira-kira ada 3 hal yang saya masukkan dalam apa yang disebut sebagai civil society based movement, yang di Indonesia itu munculnya sebagai satu kolektif apa namanya movement itu baru pada zaman Orde Baru, yaitu pro-demokrasi, gerakan pro-demokrasi, misalnya kasusnya adalah Fordem. Forum demokrasi ya, Ya, kemudian gerakan buruh, kemudian munculnya PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati yang pada waktu itu juga sedang berjuang menggunakan avenue atau jalan masyarakat sipil, karena dia sebagai partai kan dilarang karena bentrok dengan PDI-nya Suryadi. Suryadi. Promek ini ya Prof ya. Nah, Pro Mega. Iya Promega. tiga Iya. kasus itu bagi saya merupakan kasus menarik bagaimana gerakan masyarakat sipil muncul pada era Orde Baru dan sampai sekarang tampaknya juga masih ada. Nah, salah satunya adalah ketika kita bicara mengenai era Pak Jokowi,
banyak sekali orang-orang yang kemudian mengatakan masyarakat sipil kita menjadi kurang kuat atau mengharapkan masyarakat sipil kita bangkit kembali dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dari situ kan orang bisa tertarik juga dengan buku saya, apalagi ini penting nih, karena PDIP di bawah Ibu Mega pada waktu itu betul-betul adalah gerakan yang berbasis masyarakat sipil dan kemudian vis-a-vis negara Orde Baru, pemerintah Orde Baru. Sekarang nah, PDIP adalah State State the itu sendiri. ruling party. party yang menguasai Republik Indonesia. Nah, apakah terjadi perubahan, pergeseran atau tetap konsisten? Ya silahkan Anda membandingkan. Saya tidak lagi menulis tentang PDIP. Hanya kadang-kadang ya mengomentari lah sebagai pengawat politik. Jadi kalau ada mahasiswa atau peneliti atau apa yang ingin menulis disertasi, skripsi, tesis, atau apapun terkait dengan PDIP, mungkin salah satu sumbernya bisa lihat ya sejarahnya ketika mereka masih dalam kondisi civil society based movement. Itu fascinating. Makanya kemarin dalam Total Politik saya bicara dengan Mas Bambang. Saya ini termasuk orang yang yakin bahwa Bu Mega atau Mbak Mega itu adalah salah seorang politisi yang mampu melihat keadaan dan kemudian juga mengambil satu sikap yang barangkali berbeda dengan yang dianggap orang. Ya, misalnya waktu Pak Jokowi jadi calon presiden, beliau mengambil langkah yang sangat tepat dengan tidak ngotot menjadi Calon presiden. Nah, ini dalam konteks Mbak Puan dan Ganjar, jangan terlalu juga membuat semacam anggapan bahwa pasti akan si A atau si B. Bisa saja sebagai seorang politisi yang sangat berpengalaman, beliau akan melihat bahwa kepentingan republik, kepentingan partai politik, kepentingan negara itu bisa dijadikan lebih kuat daripada sekedar kepentingan-kepentingan katakanlah ya elit partai dan lain sebagainya. Nah itu yang antara lain kalau mau mengkaji sejarah PDIP waktu masih perjuangannya masih betul-betul PDI perjuangan iya, berjuang untuk melawan states dan oligark pada waktu itu. Maka ada si C. Kalau si Prof kan Prof bilang ada si A, si B. Jangan-jangan Bu Mega ngusulinnya si C. Bisa. Iya kan? Iya. Betul. Jadi betul. Oke, gimana? Ya, kan? Ya, jadi ini menarik nih. Maksud gue gini, Dit. Gue banyak berdiskusi sama orang yang melakukan studi soal Orde Baru, terutama gerakan-gerakan yang berhaluan keislaman gitu. Karena yang Islam ini menjadi sorotan tersendiri karena kekuatan politik yang dianggap Pak Harto waktu itu punya basis akar rumput sampai ke bawah. Tapi Prof Ikam di angle yang berbeda, malah ngambilnya kelompok buruh gitu kan. Dan kelompok cendekiawan Fordem yang mana ini nggak jadi mainstream sebenarnya dalam pembahasan studi soal Orde Baru. Ya, soalnya yang mainstream itu yang salah. Karena pada waktu itu kelompok yang disebut sebagai gerakan Islam itu ada dua. Yang satu yang kemudian masuk di dalam kelompok pro demokrasi, seperti Fordem dan lain sebagainya. Itu termasuk gerakan Islam juga, Bro? Ya iya dong. Apakah kalau tidak ada NU di situ yang diwakili Gus Dur, nggak ada itu Fordem yang kuat seperti itu. Iya. Makanya ada yang bilang bahwa Gus Dur masuk ke situ untuk melegitimasi saja, padahal backbone-nya atau badannya sebenarnya kelompok-kelompok pro demokrasi yang lebih sekuler. Iya, dan yang kemudian yang kedua adalah kelompok yang dikooptasi oleh negara, oleh Orde Baru. Kelompok Islam juga termasuk IJMI, termasuk MUI dan lain sebagainya yang masuk dalam state corporate mekanisme itu. State holding ya. Iya, jadi Islam tidak bisa kemudian dianggap hanya satu bagian dari Orde Baru kemudian meng-Islamizing Orde Baru, nggak bisa juga. Karena di dalam militer pun pada waktu itu ada yang kelompok militer yang hijau, ada yang tidak. Nah,
dalam hal ini maka kalau saya Berarti tidak, maksudnya di Prodem pun ada yang hijaunya juga berarti ya, Bro? ya dalam pengertian Fordem, mereka yang ya. punya ideologi atau Ya. punya formulasi tentang gerakan masyarakat sipil yang inklusif. Nah, Ya, tetapi NU yang diwakili oleh Gus Dur itu inevitable. Tidak pernah ada Fordem bergerak pada waktu itu kalau tanpa tidak ada ada NU. Gus Dur. Bahkan Gus Dur. Fordem pun menginginkan Gus Dur yang menjadi ketua Fordem, kemudian malah mengusulkan menjadi presiden juga. Walaupun dalam perkembangan berikutnya juga ada konflik-konflik setelah Gus Dur jadi presiden dan Nah, orang yang ada di dalam Fordem juga ada yang aneh-aneh juga, kan biasa aja soal kayak gitu. iya, iya. Berarti politik aliran tuh di civil society ketika itu nggak kaku ya, Bro ya. Maksudnya di basis masa buruh dan apa namanya Iya. kelompok cendekiawan ada warna Islamnya, di Iya. basis masa Islamnya sendiri mungkin ada Betul. tentaranya Iya. sekuler. Ya itu kan Karena di buruh juga kan dulu ada Konfederasi Serikat Pekerja kan, KSPI ya Iya, kalau nggak salah KSPI. Prof. Itu yang SBSI. ya itu yang negara di mana negara mengkooptasi di situ kan, yang Prof, ya? yang punyanya negara itu SPSI. SPSI. Nah, ya, kemudian betul. ada organisasi buruh seperti SBSI-nya Muchtar Pawan dan itulah yang kemudian menjadi Ya. salah satu case study saya. Oke. Apalagi di dalamnya itu waktu itu yang saya soroti betul itu kasus Marsinah Hmm. yang merupakan salah satu bukti bahwa gerakan buruh Indonesia yang sedang emergence juga melawan rezim itu, ya, sehingga itu yang menunjukkan bahwa civil society di Indonesia itu emerge betul pada zaman Orde Baru. Nah, pasca Orde Baru, pasca ini seharusnya ada studi-studi yang berkelanjutan, apakah ada kesinambungan, apakah atau sebaliknya menjadi rupture. Ya. Sebab kalau sekarang kita seringkali mendengar bahwa civil society di Indonesia itu mengalami keterbelahan dan bukan hal yang salah Ya. gitu. Karena Dulu kan juga terbelah, fragmented juga, Bro. ya tapi punya common enemy yang Hmm. namanya rezim Orde Baru. Jadi apapun namanya dari elemen civil society itu pada juncture Critical kesejarahan juncture-nya. tertentu ada momentum di mana mereka bersatu. Ya. Kalau sekarang ini karena negara juga tidak mengalami krisis, Ya. ya walaupun orang boleh tidak setuju dengan rezim Jokowi dan lain sebagainya, tapi menurut saya sampai kita bicara ini tidak bisa kita mengatakan bahwa negara sedang mengalami multidimensional crisis, tidak seperti zaman Pak Harto pada Ya. waktu berakhirnya beliau tahun 90-an Nah, akhir itu. Nah, Oke. itulah sebabnya maka civil society sekarang ini ya tidak bisa disamakan dengan pada waktu itu. oke. Common Kalau- enemy-nya nggak sama. Iya. Kalau Prof Ikam di bukunya di disertasinya mengatakan bahwa ketika Orde Baru lah yang menciptakan situasi di mana civil society menjadi emerge kan, Prof. Semakin tumbuh dan berkembang gitu. Salah satu sebabnya adalah munculnya krisis dalam Orde Baru. Oke, krisis dan musuh berarti Ya. ada musuh di situ. Ya, karena mereka semua menginginkan adanya perubahan dari otoritarianisme menjadi more or less, Oke. walaupun konsepnya berbeda-beda, tapi mereka sepakat bahwa harus ada pergantian sistem politik pada waktu itu. Berarti harus ada problem dulu, problem yang esensial yang dirasakan secara bersama-sama oleh lintas aliran ya. Jadi Nah, kalau fragmentasi pendekatan politik teoritis ini, saya, kenapa ada seperti itu? Saya selalu menggunakan apa yang disebut oleh teoritikus atau sosiolog Anthony Giddens itu sebagai teori strukturasi. Jadi gabungan antara struktur dengan agency. Nah, kalau struktur saya menggunakan banyak sekali pemahaman dari kelas analisis kelas ya. dan juga state. Sementara kalau agency saya menggunakan juga kemampuan kepemimpinan, kualitas seperti itu. Jadi Ya. kalau tidak ada penggabungan dialektika antara struktur dan agency, nggak ada. Nah, kenapa Orde Baru mengalami krisis? Itu juga harus dilihat apakah ada momentum tiga hal yang menjadi satu. Iya. Krisis legitimasi dalam legal formal, konstitusional, krisis politik, dan krisis etik. Nah, kalau itu terjadi dan Ekonomi nggak masuk dalam. ini struktur tadi, Oke. kelas tadi itu kan, ya.
Itu kalau terjadi ketika ini kemudian ada kepemimpinan dan kesepakatan dari Iya. masyarakat sipil, maka akan terjadi perubahan. Tapi kan kalau dalam kondisi munculnya tadi ya SBSI, Hmm. kemudian Forum Demokrasi dan Hmm. PDI-nya Ibu Hmm, Mega ya, gitu ya, ya. PDI yang belum dilegitimasi dengan perjuangan, Ya. itu kan muncul dan tumbuh gitu semakin kuat perlawanannya itu bukan di zaman atau di era Orde Baru ketika sudah lame gitu, Prof. Itu ketika Orde Baru kan masih kuat-kuatnya tahun 90 mungkin Ya tentu SBSI tidak saya lupa. tidak anu ya Mas ya, tidak ujuk-ujuk dalam bahasa Jawanya. Ya. Dia ada semacam proses. Tetapi proses itu kan diawali ketika Orde Baru mulai mengalami krisis, misalnya saja ketika mereka represif terhadap gerakan-gerakan misalnya dengan policy masa mengambang, Hmm. ya kan? Kemudian korporatisasi sehingga semua organisasi yang tidak sepakat dengan struktur yang dibuat negara kemudian dianggap tidak legitimate sehingga mereka berjalan di luar, ya kan? Kemudian krisis dalam hubungan sipil militer di mana tentara kemudian menjadi apapun, ya kan, bisa yang disebut dengan difungsi itu. Nah, penguatan ini kan tidak ujuk-ujuk, Hmm. incremental, tetapi akibatnya devastating sehingga membuat kelompok-kelompok masyarakat sipil menjadi satu dan kemudian melawan Ya, ya. dan akhirnya menciptakan krisis-krisis yang akhirnya menjatuhkan itu. Nah, terus Prof melahirkan leadership gitu misalnya. Ya. Prof. Ada Gus Dur waktu itu, Ya. ada Bu Mega gitu. Ya. Hari ini tuh kita lihat sangat terbatas ya. Mungkin Betul. Meskipun fragmentasi masyarakat sipil tetap ada. Tetap Itu ada, yang namanya agency tadi itu. Iya, iya. ya, Sekarang itu masyarakat sipil dari segi jumlah ya, kuantitas luar biasa Indonesia. Ormas-ormas itu Mungkin juga nomor banyak, satu Prof, di ya. seluruh non developed country itu Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari soal apakah agensi dari soal penguatan kepemimpinan, ya mungkin ibaratnya seperti orang Indonesia kenapa sih bikin tim kesebelasan aja nggak bisa gitu. Mirip seperti itu analoginya. Jadi kualitas kepemimpinan kita untuk mencari seorang atau beberapa orang yang mempunyai kemampuan terobosan seperti Gus Dur yang bisa menyatukan, bisa memimpin, bisa aspiratif, itu masih susah. Bukan tidak ada loh, saya Ya. tidak mengatakan di Indonesia pasti ada. Hanya momentum itu untuk kemudian menjadikan salah satu atau salah dua atau salah tiga yang menjadi semacam penjuru seperti zaman dulu ada Gus Dur, ada Romo Mangun, ya kan, ada Ibu Gedong, kan dari berbagai macam segmen, tapi ada. Nah sekarang ini misalnya kita lihat seperti GN, misalnya GN itu Gatot Nurmantio ya. Ya Gatot Nurmantio merefleksikan dari kelompok kami. Kemudian dari intelektualnya ada muncul orang-orang Rocky, oposan, ya seperti Rocky, seperti Said Didu kalau bisa disebut intelektual tuh ya. Tergantung Ferdinand Hutahian atau entah siapapun Mas Didi dan lain sebagainya. Ngabalin atau ya dan semuanya ya, itu. tapi kan zaman dulu kita tuh lihat Gus Dur he's the next president gitu kan. Kita lihat Rocky ya, gue belum ada perasaan itu sih gitu kan. Ya, tapi itu kan juga karena kita melihat karena zaman sekarang ya. Pada waktu itu juga munculnya Gus Dur itu juga tidak ujuk-ujuk. Ada ingat bagaimana Gus Dur waktu muncul pertama menjadi tokoh di Munas tahun 1983 NU itu kan juga nggak gampang. Ya kan, apalagi melawan kekuasaan itu waktu itu Prof ya. Melawan kekuasaan juga waktu itu. Ya melawan kekuasaan karena nggak se-gift itu ya Gus Dur dia. Ya enggak lah. Kalau sekarang ya apapun bisa, bahkan dianggap wali pun juga alhamdulillah gitu kan. Ya kan, jadi kita melihat sejarah itu kadang-kadang kan menggampangkan gitu. Kita lihat kalau sudah berhasil saja kita enggak kita lihat. Gimana Pak? Bondo itu strugglingnya gila juga ya Gus Dur dulu berarti. Ya karena pada waktu itu kan masih dalam katakanlah persaingan atau katakanlah debat politik antara asas tunggal P3 dan sebagainya, NU apakah akan tetap di P3 atau pergi lagi atau bikin hitoh kan begitu. Tapi kemudian kan keputusan mereka kan sangat momentus. Artinya mereka berhasil menghindari rekayasa state untuk
untuk memperkecil NU yang biasanya negara pada waktu itu apa saja bisa digitukan. Tapi gara-gara kemampuan ulama-ulama NU untuk mencari solusi mengenai asas tunggal, mereka survive. Kayak kiai Dan langitan itu yang ini, Bro. dipakai kemudian oleh NU seterusnya untuk menjadi salah satu kelompok masyarakat sipil yang paling berani dan paling sukses untuk berhadapan secara tidak frontal terhadap Tidak Orde frontal Baru. ini menarik. Iya. Berhadapan dengan Tapi tidak kekuasaan frontal. tapi tidak frontal. Ah, gimana Iya. menjelaskan itu, Prof? Ya Yang karena penting mereka tujuannya tercapai Itu tapi paradoks itu. Iya, benar-benar. ya karena mereka memang tidak menggunakan pendekatan politik yang frontal tadi itu. Mereka menggunakan lewat gagasan bahwa ternyata asas tunggal tidak bertentangan dengan Islam, ya kan, apalagi dengan NU. Kemudian mereka juga tidak masuk lagi di dalam P3, jadi tidak bisa diapropriasi oleh Orde Baru. Iya. Vokasi. Ya, dia masuk dalam level menjadi pemimpin dari gerakan masyarakat sipil. Dan dengan cara gitu, maka NU kemudian bisa sangat inklusif. Mereka bisa bergerak dengan misalnya bahkan dengan gereja, bahkan dengan LSM nasional, LSM internasional, bahkan lewat jalan itulah NU kemudian dikenal di dunia sebagai organisasi Islam yang sangat pro demokrasi dan diakui sampai hari ini. Terbesar di dunia Di dan depan- akhirat. Semua akan NU pada waktu. Semua lahir secara NU apa gimana nih? Semua orang sesungguhnya terlahir secara NU. Orang tuanya lah yang bikin Ya. Muhammadiyah. Nah, apakah itu kemudian nanti akan berhasil diteruskan oleh para Penerusnya. penerus Apalagi NU? kita sebentar lagi akan sekarang menghadapi muktamar ini maka ya, Prof. itu adalah big question. Sebab seperti dalam konteks demokratisasi Indonesia tidak ada satu kepemimpinan yang seperti Gus Dur dan kawan-kawan pada waktu itu. Iya. Sekarang di NU ini juga begitu. Kita punya pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat struktural NU, tapi apakah yang mempunyai pemikiran terobosan pada level Gus Dur? Ya kita lihat, kalau saya sih Ada. saya belum melihat. Ada nggak yang mendekati itu, Prof? Ya Bisa. kalau dari segi discourse maker atau game changer seperti Gus Dur belum. Ya kalau kita lihat misalnya Agensinya. orang seperti Gus Yahya Sako, memang kan bagus. Beliau mencoba meletakkan NU sebagai bagian dari kelompok atau organisasi masyarakat sipil dunia yang akan mencari perimbangan anti perang, anti violence, bahkan mencari perdamaian antara Palestina dan Israel. Tapi yang kemudian terjadi sekarang kan, apakah hal itu bisa menciptakan satu dukungan dari kelompok NU? Ya, ini yang masih dipertanyakan. Tapi kualitas seperti itu memang ada. Ya, nah kemudian Said Agil, ya, Profesor Said Agil, kan kita sudah lihat 10 tahun beliau memimpin NU, kan memang berhasil, ya, namanya besar masuk dalam daftar 100 orang tokoh Islam yang Berpengaruh. yang berpengaruh. Tetapi kita lihat NU sekarang di Indonesia ini kan juga kemudian very highly politicized, tidak seperti Gus Dur. Kalau kemudian ingin membuat satu gerakan seperti Gus Dur zaman Orde Baru, tampaknya akan sulit. Malah sekarang ini apalagi kemudian punya wakil presiden dan lain sebagainya, begitu agak juga membuat susah itu. Bukankah Gus Dur juga, Prof, yang kemudian membuka pintu jalan, Keran politik. keran, sehingga apa yang Prof khawatirkan dan resahkan sekarang itu terjadi? Kan tadinya kembali ke Hitoh. Kembali ke kita, Oh, kan? kemudian PKB muncul sebagai Jawaban, kan? sebagai jawaban dan wadah politik. Ya, tapi itu kan kemungkinan itu kan harus di manage, ya. Gus Dur tidak ingin kemudian PKB kemudian menjadi bagian atau mengganggu bahkan perkembangan NU. Sebab NU itu by nature, by hitoh, adalah gerakan masyarakat sipil. Berarti NU to PKB ini bukan transformasi gerakan sipil kayak Movimiento e Socialismo di Bolivia gitu misalnya. Enggak, menurut saya dia bisa aja kan tidak hanya PKB saja yang boleh menjadi berakar pada NU dari segi katakanlah prinsip-prinsip Fatsun, keislamannya. Bisa ada P3, bisa ada
PKB, mungkin nanti akan ada lagi PKNU, zaman dulu mau ada begitu juga. Tapi NU sebagai gerakan masyarakat sipil itu Iya. harus bisa tetap menjadi gerakan masyarakat yang independen. Ya bahkan beberapa waktu lalu juga kita pernah ngobrol sama Pak Wahyu Muryadi, dikatakan waktu pertemuan Gus Dur dengan Habib Rizik misalnya, Gus Dur tuh sempat bilang juga gini, ente kan NU juga apa gitu-gitu. Jadi NU pun ada yang Ya spektrumnya Spektrumnya itu kalau seperti istilahnya itu, iya. Al-Maghfurlah Yai Hasyim Muzadi, ini istilah Jawanya kan. Ya spektrumnya NU itu dari Kori sampai Kora ada semua. Iya. Jadi in between-nya lebih banyak lagi. Iya. Jadi nggak bisa Dan itu makanya jangan dipolitisasi melalui sebuah institusi politik yang baku seperti PKB apa segala macam ya ya. politiknya itu prinsip-prinsip aja. Misalnya yang dibawa oleh Gus Dur yang sampai sekarang saya pegang adalah bahwa NU ini adalah kebangsaan, demokrasi, pro human right, anti kekerasan. Itu. Jadi tidak kemudian NU itu politiknya harus partai A atau partai B, enggak, tapi prinsip-prinsip. Tapi faktanya, Prof. Kalau fakta sih apa juga bisa. Secara struktural dan kultural gimana, Prof? Ya, apa aja? Faktanya. Ya, faktanya sekarang ya. Iya kan itu Ya, harusnya. ya faktanya kan memang Desolen secara institusional kan memang berbeda. Ada yang struktur partai, PKB, P3 dan lain-lain, ya. Ada yang struktur yang memang struktur organisasi NU. Selama ini masih bisa relatif dipertahankan, ya bagus-bagus saja. Masalahnya kalau ada intervensi, apalagi infiltrasi, apalagi apropriasi. Nah, apropriasi ya menarik ya. Itu yang repot. Hostile. Nah, makanya kan ada Hostile takeover. kekhawatiran bahwa NU nanti akan dikuasai oleh salah satu partai politik dan Ya. lain-lain. Nah, itulah sebetulnya kemampuan dari Ya. struktural NU Nah, pada gimana caranya tingkat masyarakat atas sipil dan di bawah. NU ini, Prof? Prof Hikam sendiri sebagai seorang Nahdiyin Ya. tapi kultural ya, tidak bergabung dalam struktur. Bagaimana masyarakat sipil di NU ini yang nature-nya sebenarnya sudah dibangun oleh Gus Dur sejak pertengahan bukan 80-an. hanya Gus Dur lah. Ya Gus Dur Ya, dan kawan-kawan iya, ya kemudian sebelum- membawa NU sampai ke iya. tahap ini gitu ya. Kemudian ya kalau kita bisa bilang ada sedikit kemunduran atau ketidaksesuaian dengan apa yang kemudian dibangun oleh Gus Dur dan kawan-kawan pada tahun 80-an. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil di NU untuk supaya bajunya tidak terlalu sempit gitu Iya, sekarang? karena NU ini kan tadi itu spektrumnya luas. Maka tidak bisa ada penyeragaman yang di PBNU sampai di tingkat ranting. Harus ada juga kemampuan masing-masing struktur itu, kreativitas masing-masing. Karena NU Jawa Timur dengan NU Kalimantan Selatan, nature-nya itu mungkin sama ya. Tetapi struktur di masyarakatnya bisa beda. Jumlahnya bisa beda. Apalagi misalnya Jawa Timur dengan Papua. Jakarta. Maka gitu. tidak bisa kemudian menganggap bahwa kalau Jawa Timur X, sana juga harus X. Nggak bisa. Ya. Kemampuannya beda-beda. Banjar Ya. gitu, Idam Halid gitu Ya, kan. ya, Orang ya. NU, Tetapi Idam Kalimantan prinsipnya Selatan, tadi itu ya. ada. Ya, Misalnya harus ada kesamaan prinsip tentang kebangsaan. Iya. Jadi nggak bisa NU Papua begini atau Ya, pro ya. terhadap Islamis khilafahisme misalnya. Ya, ya. Nggak akan bisa kalau gitu. Mesti ditolak. Membela orang-orang yang terdiskriminasi, orang-orang Iya. yang terpinggir. Itu nature-nya itu ya, Prof. Ya begitu. Dan Jadi, masih ada menurut nah Prof. ini kemudian harus dilakukan oleh pengurusnya. Makanya Ya. menjadi pengurus NU itu bukan karena kemudian jadi pengurus terus bisa punya akses kemana-mana, tapi dia harusnya bisa mengelola. Memang Berarti ada begitu seperti ya? begitu. Ada seperti itu, Prof. Ya mestinya ada lah. Oh. Kalau nggak ada kan nggak usah dibicarakan. Itu kata dia. Bukan kata saya. Ya, Iya. aku takut. Ada, Bro. Kata Setiap Prof Hikam. organisasi kan mesti ada Iya, yang iya, begitu. iya, Bro. Iya kan? Apakah Muhammadiyah, apakah Persis, apakah Iya, iya. gereja pun masih ada. Nah, oleh karena itu kalau saya pribadi dari dulu saya itu menekankan pentingnya kemampuan manajemen di dalam organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Tapi alhamdulillah usul saya ini selalu ditolak. Nah, Ya karena menurut sebagian dari mereka itu manajemen itu kan soal yang sangat modern. Masuk NU disuruh ngomong soal manajemen, pesantren kok suruh modern. Tapi sekarang kan
banyak sekali pesantren di Indonesia milik NU yang sangat canggih di dalam soal manajemen, sehingga punya universitas top, Ya. sehingga mempunyai apa Rumah sakit. isi apa namanya Koperasi-koperasinya top, iya, Prof. itu kan karena Entrepreneurship. manajemen. Ya. Tapi sebagai satu pandangan global milik NU ini, pandangan bahwa manajemen itu penting di dalam organisasi yang namanya NU itu Iya. masih banyak yang menentang, Jadi sehingga kemudian sarung- membedakan ini dengan misalnya orang suka membedakan Muhammadiyah dan NU, Iya. sebetulnya nggak usah dibedakan. masalah manajemen aja nih. Masalah Rin. manajemen. Yang satu mengatur manajemen pakai celana, yang satu pakai sarung. Iya. Ya kan? Sama-sama kalau soal baju kan Emang boleh-boleh jelek aja. buat Prof manajemennya NU, Prof. Bukan jelek, Tapi tapi kurang bagus gitu Oh. aja. kalau total politik bukan kurang bagus, Prof, Iya. manajemennya. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada nggak mungkin. Ya, nggak ada kurang bagus tuh ada. Anarki ini, Bro. Jelek aja belum, Prof, Iya. kita. Kalau jelek total itu politik, udah dicoba. kalau total politik itu bukan nggak ada, emang nggak mau. Iya. Jadi Memang. saya yakin sebetulnya NU itu seperti kata Gus Dur kan, di NU itu banyak hal yang tidak usah diomongkan, Iya. dilakukan saja. Saya pernah mencatat omongan apa kata Gus Dur ini, dan memang menurut saya memang sangat make sense. Misalnya aja beberapa waktu lalu kan ada tokoh-tokoh intelektual NU dengan gagahnya membuat namanya liberal Islam. Gus Dur itu mengingatkan, nggak usah dikasih nama liberal. Emangnya saya di pikiran saya itu kurang liberal. Iya betul. Tapi kalau kamu ngotot membuat nama-nama kayak gitu, malah banyak musuhnya. Ya kan bener kan? Iya. Pikirannya ya biasa-biasa aja, tapi gara-gara nama liberal itu kemudian malah akhirnya dibubar Dibenci lah. bukan Di dibenci. fatwa. Mereka bubar sendiri kan. Iya, iya. Padahal kan pikiran itu nggak bisa bubar kan. Sekarang Mas Ulil kembali ke kita, Bos. Apa? Iya kan. Nah, Semuanya oleh kan karena sekarang. itu Balik barak semua kayaknya. mungkin yang saya katakan tadi juga salah, bahwa NU itu masih kurang bagus manajemen. Mungkin kurang banyak aja gitu. Ya, belum jadi Kalau critical total politik mass. mana nih? Nggak ada. Jelek aja Ya, belum. ini bedanya dengan total politik. Karena total politik kan cuma 2. Ini kan luar biasa banyaknya. Yang terakhir itu Prof Hikam nih. Terakhir, Prof. Jadi hancur. Hikmah dari Hikam. Hikmah dari Prof Hikam Ya. soal civil society ini Ya, di era hari ini, Prof. Jadi ini kan pertanyaan kita antara state society gitu ya. Strong state, weak society jadinya otoritarian. Weak society, strong state jadinya anarko gitu Ya. misalnya kan. Gimana, Prof, dengan banyaknya instrumen-instrumen hari ini seperti internet, Internet of Things, terus ya tadi kita sempat ngobrol di luar soal sosial dilema sama Prof Hikam gitu ya. Ini melihat instrumen-instrumen korporatis baru ini kan, ini instrumen diciptakan oleh korporat-korporat tentunya dengan keuntungan bagi korporat-korporat itu sendiri gitu. Ini apa challenge terbesar dari Masyarakat civil sipil. society ini untuk mencapai tujuannya soal kehidupan demokrasi, soal equality, gender equality, and so on and so on, Prof. kalau secara konseptual, challenge masyarakat sipil Indonesia sekarang dengan 20 tahun lalu ketika saya nulis disertasi itu beda. Kalau dulu memang withering away of the state. Artinya rezim itu memang harus diganti dengan yang lebih demokratis. Kalau sekarang enggak, kita ini sekarang melanjutkan konsolidasi demokrasi. Jadi kalau kita kemudian mengkritik rezim, itu bukan kita mau withering away. Ya makanya saya terus terang nggak setuju dengan endgame itu. Yang ada adalah bagaimana lebih konsisten terhadap pesan-pesan amanat reformasi, yaitu pembatasan eksekutif power dan empowerment dari legislatif dan efektivitas dari yudikatif. Itu yang harus diperjuangkan masyarakat sipil, tidak withering away. Nah, yang kedua, karena bagaimanapun civil society itu tidak boleh kita taken for granted. Yang demokratisasi terhadap civil society, faktanya kan ada anggota-anggota atau elemen civil society yang memang anti demokrasi. Iya.
Iya, Iya kan? betul. Nah, kalau itu kita abaikan terus menganggap bahwa semua civil society sudah demokratis, ya itu omong kosong. Buktinya dari kelompok-kelompok civil society juga ada yang malah mengendorse komunalisme, ya, politik identitas. Bahkan ada yang terlibat dalam aksi-aksi kekerasan dan lain sebagainya. Jadi dua masalah ini harus kita jadikan sebagai salah satu medium. Nah, mengenai yang namanya teknologi medsos dan lain sebagainya. Ya namanya teknologi itu kan mau diapain juga menjadi alat atau instrumen. Bahwa teknologi sekarang ini lebih advance, lebih powerful seperti yang dilakukan, yang dikatakan dalam film Social Dilemma, bahwa algoritma itu bisa melampaui apa yang dipikirkan oleh pembuatnya. Ya itu yang harus dikendalikan juga oleh masyarakat sipil dan state. Bukan dipakai sebagai alat untuk saling melemahkan seperti buzzer. Itu kan juga bagian dari situ. Tapi juga ada perlawanan civil society melalui sosial media juga. Emangnya cuma buzzer saja yang bisa bikin hoax, ya kan? Jadi bisa aja perlawanan. Jadi tetap aja yang namanya instrumen teknologi itu kita kembali kepada filosofinya Jürgen Habermas. Ada 3 interest yang akan selalu ada di dalam pengembangan masyarakat dan pengembangan teknologi dan sistem, yaitu interest instrumental, interest pragmatis, dan interest pan-emansipatoris. Nah, yang mana yang sekarang powerful? Saya yakin yang paling powerful itu adalah instrumen. Maunya semua dipakai untuk mengontrol supaya mereka itu tunduk, supaya kita itu tidak boleh melakukan kritik dan lain sebagainya, yang akhirnya menciptakan distorsi komunikasi kalau istilahnya Habermas. Nah, yang kita harus garis bawahi dan kita perjuangkan adalah emansipatoris. Bagaimana revolusi 4.0 itu justru dipakai untuk emansipasi terhadap masyarakat sipil, terhadap gerakan demokratisasi. Dan itu bisa dilakukan termasuk oleh NU, termasuk oleh LSM, dan sebagainya. Saya kira kita tidak dalam era untuk vis-a-vis seperti Orde Baru. Ya, itu pandangan pribadi saya loh ya. Nah, kalau nggak percaya baca buku saya. Oke, ya, mantap. Baca buku 450 halaman. Iya, 450 halaman. Bahasa Inggris. Iya, itu. Jadi sebelah Anda baca buku, Anda di depan Anda kalau baca buku Prof Ikam ada 2 buku. Satu bukunya Prof Ikam, satu kamus. Iya. Iya, karena bahasa Inggris. Iya, Ya karena enggak lah kan. apalagi bahasa Inggris akademik kan. Iya. Ya tapi gini Mas, harus diingat bahasa Inggris itu ada macam-macam walaupun akademik. Ini bahasa Inggris Hawaii ya, Bro? Ini ada, nah, itu yang mau saya katakan. Ini beda lagi kalau ada bandingkan dengan Inggrisnya orang Inggris. Ini Inggrisnya orang Jawa Timur. Ya kan? Jadi kata Gus Dur dulu kan pernah ada orang Madura kan, sekolah lama di Australia gitu. Ilmu hard science lah pokoknya. Saking kerjanya tuh di lab terus, jadi jarang menggunakan bahasa Inggris. Nah pada suatu hari dia harus pulang karena sudah selesai, tahu-tahu sudah selesai sekolahnya 5 tahun. Begitu dia mau pulang kan harus pesen tiket. Akhirnya ke travel bureau. Nah oleh travel bureau ini ditanya, when are you going home? Nah karena dia itu jarang berkomunikasi, jawabnya susah. Muntak sande ya mande. Nah ini mungkin Inggris saya nanti begitu. Tak sande ya mandi. Gitu. Harus dipakai teknologi itu untuk tujuan emansipatoris. Iya. Seperti pahlawan digital. Sama ini bos, ada tetangga saya Prof, orang Madura. Kamu mau sarapan apa? Itu yang dari itu yang enak. Bread jam bread. Apa tuh? Roti pakai selai dikasih roti lagi. Bread jam bread. Dan jangan terlalu terlalu arogan dengan teknologi. Kadang-kadang kita ngomong macam-macam yang jauh nggak tahu. Kata Gus Dur ini memang pada suatu hari didatangi oleh seorang representatif dari daerah. Nah, orangnya itu karena gaya sekali kan, inginnya menunjukkan kemampuannya. Ini Gus, kita ini repot. Repot apa, Yai? Ini soal biaya kantor. Loh kenapa? Ini loh Gus, untuk beli internet itu mahal banget. Loh kok bisa mahal internet kan? Iya, yang untuk mencari berita, mencari kabar di
internasional itu kan harus pakai Ethernet, Gus. Itu 300 juta kalau mau beli. Pikir terus, oh maksud sampean tuh internet. Iya pokoknya Ethernet itu. Jadi membedakan Ethernet dengan internet saja belum bisa, kita ngomongnya itu macam-macam gitu. Nah ini juga harus kita ingat bahwa bahasa Inggris yang akan saya pakai itu jangan dibayangkan yang susah-susah. Don't worry. Don't worry. Don't Pokoknya worry. sampean pasti ngerti asal bisa baca. Sampai jumpa lagi di Total Politik.